Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Begini judulnya, terima kasih COVID-19. Loh, apa pula ini? Kok ada judul terima kasih COVID-19 ya? Supaya mudah dipahami ya. Terima kasih COVID-19. Bagaimana bisa terima kasih? Begini loh. Sebenarnya Allah itu sangat sayang kepada umatnya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa lihat 2018 mulai sekitar bulan April Mei. Saya Pendeta Henry Tandianta, satu-satunya di antara ratusan ribu pendeta di Indonesia, mungkin juga di antara jutaan pendeta di dunia, yang berani menyatakan kembali ke Alkitab, Allah itu esa, pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Dan Tuhan memberi hikmat, membuka pikiran saya. Siapapun yang nanya bisa dijawab. Saya ulang, siapapun yang nanya kepada Pendeta Henry Tandianta, tanya tentang Alkitab. Bahkan di dalam semua debat-debat saya selalu mengatakan, tolong kalau nanya yang sulit. Anda mau tanya Tritunggal, Anda mau tanya apa saja Yahweh ya. Cuman yang mereka tidak berani karena saya hanya memakai standar Alkitab United Bible Society untuk Indonesia, LAI. Maksudnya apa ya? Kok Tuhan izinkan terus ada COVID-19 ya? Maksudnya begini, Tuhan itu sayang sama kita sehingga mau menggenapi Markus 7 ayat 7. Ya. Percuma kamu beribadah kepadaku, tapi ajaranmu perintah manusia. Lalu ayat 8, perintah Allah kamu abaikan demi ritual, demi adat istiadat. Selama ini gereja adalah memproduksi adat, memproduksi ritual, memproduksi doktrin yang tidak alkitabiah, yang hanya ajaran manusia. Yesus sangat sayang. Sehingga, ya ngomong gampangnya, tidak diizinkan lagi ibadah fisik. Kita harus nangkep ini. Ya, ibadah fisik itu merupakan ajang mendoktrin. Pendeta mendoktrin jemaat, romo mendoktrin jemaat. Doktrinnya apa? Doktrin tidak alkitabiah. Allah itu tiga, Bapa, Anak, Roh Kudus, abadi selama-lamanya. Ya, bahkan ada Bunda Maria segala. Ya, gereja fisik adalah ajang pendoktrinan terhadap jemaat, doktrin yang tidak alkitabiah. Yesus sangat sayang kepada umatnya. Yesus mau semua selamat. Ya. Markus 7 ayat 7. Percuma kamu beribadah kepadaku, tapi ajaranmu perintah manusia. Sejak masuk, ya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh. Loh, ajaran manusia. Ya. Bapa, lembutkanlah hatiku. Loh, ajaran manusia. Baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, ajaran manusia. Bukan ajaran Allah, itu bukan perintah Allah. Ya, ketika Anda tidak berkumpul dalam ibadah fisik, maka yang Anda lakukan apa? Ibadah online. Nah, di ibadah online inilah firman yang menghakimi. Kalau ibadahmu tidak alkitabiah, dibully, ya. Bapak, Anak, Roh Kudus, ya nggak ada di Alkitab itu. Langsung dibully oleh netizen. Betul? Itu maksud COVID-19. Berapa tahun Pak? Sesuai hikmat yang saya terima 2022. Nanti kekristenan sudah kembali ke Allah Esa. Saya sampaikan aja. Urusan nanti yang penggenapan kan urusannya Allah. Allah yang akan menggenapi itu. Ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kekristenan dunia, ya terutama Indonesia, dimulai dari Indonesia 2022, semua sudah paham Allah Esa. Nanti akan dibagi dua, yang mana kambing, mana domba. Yang tetap menolak ya kambing.
Gerejanya gimana Pak? Bukan gereja fisik lagi. Ya toh, di kampung-kampung itu orang bisa mendengarkan khotbah melalui smartphone dan boleh dialog. Ini dia hebatnya. Tidak seperti sekarang kalau Anda di gedung gereja yang ada ritual gereja. Nah, ini ritual semua nih. Ini ritual semua begini. Si Karalama Raba-Raba itu ritual semua, tidak ada ayat Alkitabnya. Itu ritual semua. Lalu kamu para pendeta dari atas mimbar ya toh, mengajarkan pengajaran yang disebut dengan pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Mimbar adalah tempat kudus, Anda mengadakan pengajaran pembinasa keji di tempat kudus. Itulah Anda. Dengan pengajaran online, tidak usah tatap muka, maka apa? Pengajaranmu harus bergeser. Oh, kalau tidak tertulis di Alkitab, jangan ngomong. Gimana Pak? Kalau tidak tertulis di Alkitab, jangan ngomong. Jangan khotbah pakai hal-hal yang tidak tertulis di Alkitab. Allah itu kesatuan, itu kan tidak tertulis di Alkitab. Allah itu satu yang tertulis di Alkitab. Galatia 3 ayat 20. Kalau Allah kesatuan tidak tertulis di Alkitab, 3 hakikat dalam satu ikat bayam isi 3, mobil 1 isi 3, tidak ada itu. Jangan ngomong kalau tidak tertulis di Alkitab, nanti jemaatmu membuli kamu. Terima kasih COVID-19. Ya, jadi ada maksud Tuhan di balik itu ya, walaupun ini kalau dibilang ke apa yang kelima ya itu apa itu materi kelima belum lah, kan materi kelima ada sampar ya ada sampar, itu materi kelima itu nanti terjadi tahun 3000-an itu ya kan, satu materi 208, sekarang baru materi pertama ya. Jadi apa ini ya COVID ya COVID itu sebenarnya itu diizinkan Tuhan supaya kita kembali ke Alkitab. Jangan lagi mengutamakan ibadah fisik. Ibadah fisik sudah tidak penting, karena di dalam ibadah fisik itulah ada doktrinasi mendoktrin yang tidak Alkitabiah. Jemaatnya cuman duduk, ya romo, ya pendeta, ya seperti dicuci otak. Ya loh. Hasilnya apa? 2000 tahun kekristenan disesatkan dengan yang namanya produk-produk Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Clear? Tidak ada di Alkitab. Catat baik-baik. Tidak tertulis di Alkitab. Anda akan dihakimi memakai firman. Yohanes 12 ayat 48. Sekarang ini kita semua dihakimi. Bukan pendeta Henry Tandianta yang menghakimi, tetapi firman. Kalau Anda menolak nyembah Yesus Allah, maka Anda dihakimi. Lah wong kitab Wahyu mengatakan Yesus Allah kok. Bapa sudah tidak ada. Kalau Anda tetap ngotot nyembah Bapa, Anda dihakimi pakai firman itu. Bukan pendeta HTD yang menghakimi. Tapi saya hanya menyampaikan karena orang lain belum dibuka. Ya, clear Bapak Ibu Saudara. Terima kasih COVID-19. Pak baru ngerti Pak, sebenarnya maksudnya itu ya, maksudnya itu supaya kita jangan lagi mengutamakan yang namanya gereja fisik ya. Ingat Markus 7 ayat 7, percuma kamu beribadah kepadaku. Tuhan Yesus, Bapa, sambil nunduk-nunduk, sambil nangis-nangis, percuma kamu beribadah kepadaku. Ajaranmu, perintah manusia. Setelah diteliti, penyembahan terhadap Bapa itu sudah tidak relevan, Bapaknya sudah tidak ada. Itu ajaran manusia. Ajaran rasul-rasul tidak begitu. Rasul-rasul nyembah Yesus. Yesus Allah yang benar, glory, itu yang benar. Bukan kok Bapa, lalu Yesus cuman anak. Anda dihakimi memakai firman. Ya, kalau sesuai hikmat yang disampaikan ke saya, 2022 dunia akan mengenal kekristenan Allah Esa. Ya, saya tidak pernah berhenti, makanya saya memakai tayangan-tayangan in English ya. Bapak Ibu Saudara yang mau mendonasi, kami perlu di-endorse, perlu didorong ya toh, untuk berbagai tayangan. Nanti
Nanti makin hari kami makin lebih canggih lagi, nggak tahu pakai sistem bagaimana ya. Mungkin pakai video-video yang lebih canggih begitu ya, dengan penjelasan-penjelasan yang lebih canggih. Yang jelas saya akan tunduk kepada Yesus Allah yang benar yang saya sembah. Dia sudah membuka pikiranku di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Inggris lebih gampang, tinggal menyesuaikan. Yang penting Alkitabnya sudah paham dulu. Kan sama-sama United Bible Society. Sama-sama, secara esensinya nggak ada yang beda. Alkitab bahasa Inggris tidak mungkin di situ mengatakan Allah itu 3 atau Allah itu unity, kesatuan, tidak mungkin. Tetap one God, tetap satu. Di Indonesia satu, di Italia uno. Ya, di Alkitab bahasa Inggris tidak mungkin ada YHWH, yang ada Lord, LORD huruf besar semua. Ya, Anda mau muter-muter cari YHWH ya nggak ketemu. YHWH cuma ada di Alkitab bahasa Ibrani. Yunani aja sudah pakai Theos. Ya, demikian pula seperti misalnya apalagi Yahweh, kemudian apalagi tuh, ya segala macam lah ya, Adonai, ya atau Elohim, ya nggak akan ketemu. Kamu cari di Amerika tidak akan ketemu Elohim, kamu cari di Filipina nggak akan ketemu. Ya Elohim, Adonai, YHWH hanya ada di Alkitab bahasa Ibrani. Ya, demikian pula segala ritual-ritual itu, yaitu penyembahan terhadap Bapa. Tidak ada di Alkitab. Anda mau cari di mana saja Alkitab nggak ada. Pernah ada Pak, Bapa disembah, itu kan konteks waktunya sudah lewat, waktu Yesus masih jadi manusia. Kan sudah very clear saya jelasin. Ketika Yesus sudah naik ke surga ya maka Bapa kiasan itu finish. Lah sekarang kalau Anda mau tetap nyembah Bapa ya sorry. Kan sudah saya bilang, nanti akan dipisah mana kambing, mana domba, mana God, ya toh. Christian God Christian dengan the Lamb Christian, ya toh. Ya. Kalau the Lamb Christian itu orang-orang benar, kalau God, ya toh. God itu kambing, ya toh. God Christian kambing itu cursed person, cursed people, orang-orang terkutuk. Akan dipisah sekarang ini karena sekarang zaman akhir itu. Ya nanti penghakimannya pada saat penghakiman terakhir domba kambing. Lu pendeta HTD bisa jelasin sampai kayak gitu loh. Nggak ada pendeta yang lain yang bisa jelasin kayak gitu. Anda mau tanya apa saja, pendeta HTD bisa jawab karena sudah dibuka dan saya tanggung jawab. Yesus sudah membuka, saya akan beritakan terus. Pakai bahasa Inggris iya, pakai bahasa Indonesia iya. Bahasa Indonesia sampai berakhir nanti Desember lah. Ya mungkin sebentar lagi pertengahan sudah saya selesai. Selebihnya saya akan in English terus. Ya toh, nggak peduli mau didengar atau tidak, tapi tugas saya menyampaikan. Ya, terima kasih COVID-19. Dengan itu kami sadar bahwa Allah sangat sayang kepada umatnya. Ibadah-ibadah fisik yang di situ terjadi pusat pendoktrinan, doktrin terhadap jemaat yang tidak alkitabiah, Allah menghentikan dengan cara begini. Semua orang langsung ibadah di rumah pakai online. Nah itu ciamik. Penuaian jiwa besar-besaran nih seperti kami sekarang udah berapa? 2,5 tahun terakhir ini kan 600, kemarin tambah 900, mungkin sekitar di 660-an loh sekarang ini. Sudah 660 orang yang saya baptis, termasuk cabang sih. Ya ini mau mulai lagi baptisan nanti. Medan ada baptisan, Pangkal Pinang ya toh. Kalimantan ada baptisan lagi. Ya, cabang-cabang kami juga akan baptisan di sekitar sini, ya toh, Jakarta, Bogor, Bekasi. Ya, coba, ya, dengan tayangan apa? Kami tidak pernah ketemu, ya toh. Ayo, Bapak Ibu Saudara ya, supaya Bapak Ibu tahu ini menyongsong 2022. Allah sudah mengatakan ya bahwa kita harus kembali ke Alkitab. Ya, hal-hal yang tidak tertulis di Alkitab yang didoktrin oleh gerejamu, stop. Pak Pendeta, jangan Anda lagi memberitakan Tritunggal, memberitakan apa yang tidak tertulis di Alkitab. Jangan Pak, dosamu sudah terlalu banyak. Ayo tobat ya. Ini bukan pendeta HTD yang menghakimi, firman Tuhan yang menghakimi. Ya, bukan pendeta HTD. Pendeta HTD cuma menjelaskan ini firman Allah yang menghakimi. Yohanes 12 ayat 48. Nggak main-main. Ya, selama ini Anda memberitakan ajaran-ajaran manusia. Sekarang kembali tobat, ayo beritakan ajaran yang tertulis di Alkitab saja.
Clear Bapak Ibu Saudara, ayo ikut sekolah Alkitab supaya Bapak Ibu semua tahu ya hal-hal seperti ini. Oh, jadi COVID-19 maksudnya itu yes. Kok dulu Pak Pendeta HDD kalau ditanya nggak berani tegas ya, biarin kan dulu, biarin. Ya. Sekarang kan kita dibuka, makin dibuka, oh maksud Tuhan ini toh ya. Anda mau maksa, sekarang mau ibadah fisik mau maksa gitu ya. Di atas 30 hati-hati loh. Ya. Covid semua. Ya. Hati-hati, dan jemaat jangan bodoh ya, jangan bodoh ya. Mendingan online, ikut di tayangan kami online ya. Gereja-gereja lain yang online. Kalau online itu nggak berani Pak, doktrin-doktrin yang tidak Alkitab langsung dibully sama orang. Ya pendeta ngajarin tidak tertulis di Alkitab, itu ajaran dari mana? Ya. Allah 3 pribadi, 3 iket, 1 iket bayam isi 3 manifestasi, itu ajaran dari mana? Ayatnya mana? Ya pendeta ngarang doang. Itu yang Allah tidak mau ya. Allah mau kita pure kembali ke Alkitab. Makanya caranya bagaimana? Ya dipotong sama Allah ya. Ibadah yang berkerumun, ibadah yang fisik dipotong sama Allah. Ibadah aja online seperti ini, misinya nyampe, kebenaran Alkitab disampaikan, penuaian jiwa banyak terjadi di mana-mana. Beritanya sampai ke ujung bumi. Ini baru benar. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yuk ikut sekolah Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang mau mendonasi, mendukung kegiatan kami, terutama nanti akhir tahun sampai awal tahun itu kita mulai start Go to Universe ya. Saya akan khotbah bahasa Inggris. Tadinya saya mau pakai translator, tapi Tuhan bilang nggak usah, biarin bahasa Inggrismu yang kayak gitu. Nanti makin hari makin belajar, makin rada lebih baik. Bahasa Inggrisnya bergaya Indonesia justru bagus. Nggak apa-apa ya toh. Nggak apa-apa, dan ternyata ya sudah saya lakukan saja ya saudara-saudara ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.